Halo, apa kabar Interisti? Berjumpa lagi di channel Kabar Inter Milan. Channel yang akan mengabari kepada Anda berita-berita tentang Inter Milan, dan inilah kabar Inter Milan hari ini. Kabar pertama dari laman resmi Serie A Italia. 10 pertandingan sudah tersaji pada Giornata ke-15 ini. Ada beberapa big match yang menarik dan hasil yang mengejutkan dari rangkaian pertandingan Serie A pekan ini. Diawali dengan pertandingan pertama, Juventus lawan Napoli dengan skor 1-0 untuk Juve. Dengan kemenangan tipis, Juventus atas Napoli sempat mengantarkan Juve ke puncak klasemen Serie A Italia. Tapi tidak berselang lama posisi Juve kembali digeser Inter Milan di puncak Serie A Italia setelah kemenangan telak 4-0 lawan Udinese. Inter Milan semakin kokoh di klasemen dan memperlebar jarak 2 poin dengan rivalnya Juventus dan 9 poin dengan AC Milan, yang di pertandingan sebelumnya kalah atas lawannya Atalanta dengan skor 3-2. Sedangkan dua klub ibu kota, Lazio dan AS Roma, sama-sama harus puas hanya mendapatkan 1 poin. Lazio bermain imbang 1-1 dengan Hellas Verona, sementara AS Roma juga bermain imbang 1-1 saat menjamu Fiorentina. Pertandingan Roma lawan Fiorentina diwarnai dengan 3 kartu merah, 2 kartu merah dari kubu Roma, yaitu Nikola Zalewski dan Romelu Lukaku. Sedangkan 1 kartu merah dari Fiorentina diterima oleh Nikola Milenkovic di penghujung laga. Dan berikut hasil lengkap pada pertandingan lainnya di Giornata ke-15 Serie A Italia. Tabel Serie A Italia pada Giornata ke-15. Inter kokoh di puncak Serie A Italia dengan mengumpulkan 38 poin dari 15 kali main, 12 kali menang, 2 kali imbang, dan 1 kali kalah. Diikuti oleh Juventus di posisi kedua dengan 36 poin, dengan 11 kali menang, 3 kali imbang, dan 1 kali kalah. AC Milan di posisi ketiga dengan 29 poin, dan AS Roma di posisi keempat dengan 25 poin. Untuk zona Liga Eropa dan Liga Conference Eropa diisi oleh posisi 5 dan 6 Bologna dan Napoli. Di zona degradasi masih ada Empoli, Hellas Verona, dan Salernitana berturut-turut di posisi 18, 19, dan 20. Untuk daftar pencetak gol terbanyak masih dipimpin oleh Lautaro Martinez yang di pertandingan melawan Udinese sumbang 1 gol untuk kemenangan 4-0 Inter. Sekarang Lautaro sudah cetak 14 gol dari 15 penampilannya. Di posisi kedua ada Oliver Giroud dengan koleksi 8 gol yang juga cetak 1 gol di laga lawan Atalanta. Selanjutnya berurutan di posisi 3, 4, 5, dan 6 ada Domenico Berardi, Lukaku, Hakan, dan pemain Bologna Joshua Zirkzee yang masing-masing sama mencetak 7 gol. Lalu top skor musim lalu Victor Osimhen berada di posisi 7 dengan 6 gol sama banyaknya yang dicetak oleh Nico Gonzalez, Matías Soule, dan Bonaventura. Untuk daftar assist ada Paulo Dybala di posisi pertama dan Marcus Thuram di posisi kedua dengan 6 assist. Kemudian ada Jeremy Toljan dan Felipe Anderson di posisi ketiga dan 4 dengan 5 assist. Dan di posisi kelima ada pemain Frosinone, Ricardo Marquisza dengan 4 assist. Kabar kedua dari Sky Sport Italia. Menjelang Inter versus Real Sociedad, kedua tim ini yang sudah lolos ke babak 16 besar Liga Champions akan memperebutkan posisi pertama di grup D nanti malam waktu di San Siro. Seperti dilansir Sky Sport, beberapa indikasi muncul dari latihan yang berlangsung pada menit-menit terakhir di Appiano Gentile mengenai pemain yang akan diturunkan Inzaghi sejak menit pertama. Di lini pertahanan bersama Matteo Darmian dan Francesco Acerbi, dan ada peluang sejak menit pertama untuk Carlos Augusto. Kemudian Juan Cuadrado dicoba dimainkan sejak awal di sisi sayap kanan, sementara Federico Di Marco akan dikonfirmasi di sisi kiri. Jika tidak ada kejutan maka Davide Fratesi akan mengisi lini tengah menggantikan Nicolo Barella. Yang sementara Nicolo Barella akan diistirahatkan dulu. Fratesi akan didampingi oleh Mkhitaryan dan Hakan Çalhanoğlu. Untuk lini serang, kemungkinan Alexis Sanchez akan bermain sejak awal bersama Marcus Thuram. Berikut ini formasi 3-5-2 yang disiapkan pelatih Simone Inzaghi saat Inter Milan lawan Real Sociedad. Penjaga gawang ada Yann Sommer yang kembali dipercaya sebagai kiper utama Inter.
Di depannya ada trio back baru yaitu Francesco Acerbi di posisi center back, ada Matteo Darmian di center back kanan, dan Carlos Augusto di center back kiri. Untuk duo sayapnya ada Federico Di Marco di sayap kiri dan Juan Cuadrado di sayap kanan yang akan diberi kesempatan sejak menit awal. Untuk trio gelandang ada Davide Fratesi yang akan didampingi oleh Mkhitaryan dan Hakan Calhanoglu. Dan duet striker baru yaitu Marcus Thuram dan Alexis Sanchez. Kabar ketiga dari laman resmi Inter.it. Pertandingan Liga Champions lainnya menanti dengan Inter akan menghadapi Real Sociedad di San Siro pada matchday ke-6 atau terakhir di grup D. Menjelang kick-off hari Selasa pukul 3 dini hari, Simone Inzaghi menjawab pertanyaan jurnalis di Appiano Gentile mengenai pertandingan terakhir di grup D lawan Real Sociedad. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit melawan tim yang berkualitas tinggi yang dalam beberapa tahun terakhir tampil baik-baik di kandang maupun tandang. Kami harus menampilkan performa terbaik untuk mendapatkan hasil. Kami mengawali dengan baik, namun perjalanan kami akan sangat panjang dan penuh tantangan. Kami sadar bahwa banyak hal terjadi dengan cepat dalam sepak bola. Besok kami akan menghadapi ujian berat melawan tim yang, sama seperti kami, telah melakukannya hal yang sangat baik di Liga Champions. Ujar Inzaghi. Ini benar-benar akan menambah kepercayaan diri kami dan menjadi kemenangan yang sangat bergengsi bagi klub. Secara teori kami akan menempatkan diri kami dalam posisi untuk mendapatkan hasil undian yang lebih baik, jadi ini juga penting dalam hal itu. Kami tahu bahwa setiap pertandingan ini sulit, tapi kami ingin maju sebagai juara grup. Baik kami maupun Real Sociedad tampil bagus di 5 pertandingan pertama Liga Champions. Menurut saya hasil imbang di Spanyol tidak terlalu menguntungkan, namun kami melakukannya dengan baik untuk menjadikannya lebih mudah dari yang terlihat. Lanjut Inzaghi. Pelatih Simone Inzaghi memberi penjelasan terkait kondisi terkini Juan Cuadrado. Mengenai Cuadrado, saya akan membuat penilaian 2 dari Cuadrado, Bisek dan Darmian mungkin akan menjadi starter. Dalam pertandingan terakhir kami, Bisek dan Darmian menjadi starter dan Cuadrado masuk sebagai pemain pengganti, tetapi dia mempunyai masalah dan aku juga akan menilai semuanya besok. Penjelasan Inzaghi. Lanjut pelatih Simone Inzaghi memberi pujian terhadap Matteo Darmian. Matteo Darmian adalah seseorang yang diinginkan setiap pelatih. Melawan Udinese, dia memulai di sayap kanan sebelum pindah ke sayap kiri dan kemudian bergerak ke dalam untuk bermain sebagai bek tengah kiri di lini belakang kami yang terdiri dari 3 pemain. Sementara itu di Naples, ia bermain sebagai bek tengah kanan. Ia adalah pemain yang sangat berpengalaman yang juga membantu para pemain muda kami mempelajari prinsip permainan yang kami inginkan. Puji Inzaghi. Keterangan pelatih Inzaghi tentang kondisi terkini dari Pavard. Dia lulus tes kebugaran pada Sabtu malam di San Siro. Saya pikir dia bisa kembali untuk pertandingan kami berikutnya. Kami memiliki sekelompok pemain yang peduli satu sama lain dan bekerja dengan sangat baik. Lalu sebagai pelatih, saya membuat pilihan yang mereka hormati dengan pengetahuan bahwa setiap menit yang mereka mainkan bisa menjadi penting. Jelas Inzaghi. Terakhir pelatih Simone Inzaghi memberi penjelasan tentang Fratesi. Dia baik-baik saja, dalam beberapa hari terakhir dia berlatih dengan baik tanpa masalah, saya pikir dia bisa bermain sejak awal. Kabar keempat dari laman resmi Inter Milan, Inter.it. Menjelang Inter versus Real Sociedad, Matteo Darmian berbicara bersama Simone Inzaghi. Dalam konferensi pers pra-pertandingan, Matteo Darmian sampaikan kondisi Inter Milan musim ini dengan musim sebelumnya. Saya rasa tidak banyak yang berubah, kami selalu berusaha bermain sebaik mungkin dan dengan determinasi yang tepat untuk membawa pulang kemenangan. Tahun lalu kami tidak bisa tampil konsisten, tapi tahun ini kami berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan musim lalu. Kami sudah tahu sebelum dimulainya grup betapa sulitnya bermain melawan Real Sociedad. Mereka adalah tim yang kuat dan terorganisir dengan kecepatan dan kualitas yang hebat. Mereka telah menunjukkan hal ini sepanjang fase grup dan pantas lolos juga. Kami ingin untuk menang sehingga kami bisa finish di puncak grup. Jelas Darmian. Matteo Darmian sampaikan penampilan di Liga Champions musim lalu telah memicunya untuk musim ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kami telah mencoba belajar dari kesalahan tahun lalu dan telah bekerja sebaik mungkin sejak hari pertama. Kami mempunyai skuad yang hebat, sejauh ini kami telah menunjukkan hal itu, namun musim masih panjang dan kami harus teruslah maju seperti kami sekarang. Besok kami akan tampil di sana seperti yang selalu kami lakukan sejak awal musim dan berusaha untuk menang, namun kami tahu ini tidak akan mudah.
Kami ingin menang dan kami memerlukan sikap yang tepat dan keinginan untuk melakukannya, tambah Darmian. Tanggapan Darmian tentang tim Inter yang dipenuhi pemain Italia. Saya pikir grup ini selalu menjadi dasar untuk mendapatkan hasil apapun kebangsaannya. Ini adalah skuad yang sehat dan kuat, kami merasa nyaman satu sama lain dan kami juga menularkannya ke lapangan. Kami berada di jalur yang benar dan kami harus terus melanjutkan apa adanya. Tanggapan Darmian. Tanggapan Darmian tentang penampilan Yenbi Sekian adalah pemain dengan banyak kualitas, dia masih memiliki banyak ruang untuk berkembang. Sejak hari pertama kami mencoba membuatnya merasa seperti di rumah sendiri. Dia datang dengan pengalaman dan budaya yang berbeda. Namun dia segera membuat dirinya sendiri tersedia dan sangat bertekad untuk berkembang. Kami senang dengan orang-orang seperti ini, dia telah menunjukkan keinginan kuatnya untuk belajar di paruh pertama musim ini. Tutup Darmian. Kabar kelima dari Gazzetta dello Sport. Kabar baik datang dari Benjamin Pavard yang dikabarkan segera pulih sepenuhnya dari cedera dan bisa kembali membela Inter Milan. Pavard sudah lama tidak bermain untuk Inter sejak mengalami dislokasi tendon patella saat pertandingan melawan Atalanta di Bergamo pada 5 November lalu. Namun kini ia hanya tinggal selangkah lagi untuk bisa kembali merumput. Seperti yang dilansir Gazette dello Sport bahwa bek timnas Prancis itu sudah terlibat dalam perayaan kemenangan Inter kemarin atas Udinese. Dengan demikian, kembalinya mantan bek Bayern Munchen itu kini sudah di depan mata. Kemajuannya dalam hal membangun kebugaran berjalan sesuai jadwal. Oleh karena itu, Pavard diprediksi sudah siap berlatih secara beregu bersama rekan satu timnya. Kemungkinan besar Pavard bakal tersedia melawan Lazio pada Senin depan tanggal 18 Desember 2023 dalam laga pekan ke-16 Serie A. Dengan sisa waktu seminggu sebelum laga tersebut, Pavard bisa pulih dengan cukup baik untuk bisa beraksi lagi di lapangan, baik sebagai cadangan maupun starter. Kondisinya terlihat cukup baik saat perayaan kemarin. Dia akan segera bisa kembali berlatih penuh dan segera bisa bermain lagi. Kabar terakhir dari calciomercato.com via Football Italia. Pemain kunci Real Sociedad bakal absen lawan Inter. Hal ini menurut laporan calciomercato.com via Football Italia bahwa Mendes dipastikan absen melawan Nerazzurri karena mengalami patah tulang hasta. Laga pamungkas grup D antara Inter versus Real Sociedad akan berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza pada Rabu 13 Desember 2023 pukul 3 dini hari waktu Indonesia. Kedua klub sejatinya sudah memastikan diri lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Namun mereka akan tetap tampil serius karena duel ini akan menentukan siapa yang lolos sebagai juara grup D. Kedua tim sama-sama mengumpulkan 11 poin, namun mengingat Real Sociedad unggul selisih gol secara keseluruhan, maka Inter membutuhkan kemenangan untuk bisa menjadi yang teratas. Jelang laga ada kabar buruk bagi kubu Real Sociedad setelah diumumkan bahwa Brais Mendes mengalami patah tulang hasta saat timnya menang 3-0 atas Villarreal. Dia akan menjalani tindakan operasi pada hari Selasa sehingga hanya bisa menyaksikan rekan satu timnya tampil dari tempat pemulihan cedera. Ini tentunya menjadi pukulan telak bagi wakil Spanyol itu. Pasalnya Brais Diaz merupakan sosok penting di skuad mereka dengan mencetak 5 gol dan menyumbang 4 assist dalam 20 pertandingan kompetitif musim ini. Sebelumnya mereka sudah kehilangan Carlos Fernandes dan Martin Merkulans karena cedera lutut. Terima kasih telah menonton channel Kabar Inter Milan. Sampai jumpa lagi di kabar-kabar Inter Milan selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk channel ini.